Shalom, mari kita masuk hadirat Tuhan, mari kita mengucap syukur atas setiap karya hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, kami menyadari betapa baiknya Engkau atas hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mendengarkan suara-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 September 2023. Kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 28 sampai pasal yang ke-30. Nah, pada hari ini kita akan membahas perenungan dengan tema hukuman atas kesombongan. Beberapa ayat akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Diambil dari Yehezkiel 28 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada penguasa Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau tinggi hati dan berkata, aku ini Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau manusia bukan Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Nah, berikutnya saya akan bacakan bagi saudara dari Yehezkiel 28 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dengan sangat pandainya engkau berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan engkau menjadi sombong karena kekayaanmu. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh
Aku membawa orang asing melawan engkau, bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuji, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke liang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Masihkah engkau akan berkata, aku ini Allah? Di hadapan pembunuhmu, padahal di tangan penikamu engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah saudara, kejatuhan manusia adalah karena mereka mau menjadi Allah. Mau menjadi Allah adalah sama dengan menolak keberadaan Allah. Manusia tidak bisa menjadi Allah karena manusia adalah ciptaannya. Allah adalah pencipta segala sesuatu, sehingga dialah yang maha kuasa dan berdaulat atas semua ciptaannya, termasuk berdaulat atas keberadaan manusia itu sendiri. Perikop yang hari ini kita baca tercatat bahwa Raja Tirus adalah raja yang sangat sombong dan mengklaim dirinya adalah Allah sendiri. Di wilayah bangsa bagian timur seperti di Mesir, banyak ilah-ilah yang mereka sembah yang dianggap sebagai titisan dewa-dewi. Tetapi di Tirus dan sekitar Mesopotamia, raja adalah manusia biasa. Nah, Raja Tirus menganggap dirinya sama dengan Allah. Bahkan ia mengklaim dirinya sebagai Allah. Karena ada beberapa alasan mengapa Raja Tirus menganggap dirinya sebagai Allah, yaitu ia memiliki hikmat. Saudara telah membacanya dalam ayat 3 sampai dengan yang 4 bagian A. Ia sangat kaya. Saudara dapat membaca dalam ayat 4 bagian B. Demikian juga ia memiliki kemampuan dagang yang cerdas. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-5. Demikian juga ia memiliki para pembantu yang mampu mengatur kerajaannya dengan baik. Allah tidak suka dengan orang yang sombong, apapun alasannya. Nabi Yeskil diutus Tuhan untuk menyampaikan pesannya bahwa oleh karena kesombongan Raja Tirus, maka Allah akan menghukum Raja Tirus dan kerajaannya melalui bangsa asing yang sangat kejam. Apa saja hukuman Allah atas Tirus? Maka yang pertama, Allah mengirim bangsa asing untuk menduduki Tirus. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-7. Hal yang kedua, Allah melenyapkan seluruh kekayaan dan kejayaan Tirus. Berikutnya yang ketiga, Allah melenyapkan kesombongan Tirus sehingga mereka tidak lagi ada kemampuan apapun yang dapat dibanggakan dan ditonjolkan. Berikutnya yang keempat, Raja Tirus dan bangsanya sudah tidak berdaya apapun seperti orang mati. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-8. Berikutnya yang kelima, apa saja hukuman Allah atas Tirus? Allah akan membuat Raja Tirus malu di hadapan rakyat maupun bangsa-bangsa lain. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-10. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, menjadi Allah berarti menentukan sendiri apa yang mau dan layak dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Raja Tirus. Terkadang kita suka berlaku seperti Tuhan, yang menentukan segala hal yang benar dan yang salah menurut tafsiran diri sendiri dan bukan menurut pandangan Tuhan. Perlakuan seperti ini adalah pemberontakan terhadap kehendak Tuhan dan perilaku yang berdosa. Sebagai orang beriman, hendaklah kita senantiasa mengakui keberadaan Tuhan dan mengucap syukur atas segala anugerahnya yang dicurahkan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang memberikan pencerahan baru bagi setiap kami supaya kami tidak hidup di dalam kesombongan, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena Dialah yang berdaulat atas kehidupan kami, sehingga tidak ada apapun yang dapat kami sombongkan di atas segala-galanya. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang bisa mengatur dan mengarahkan hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh keberadaan kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.